Tidur nyenyak, bangun bahagia. 3 kebiasaan sebelum tidur agar esok hari IRT lebih tenang dan bahagia. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu semua sehat selalu dan bahagia terus ya. Coba jujur sama aku. Siapa di sini yang tiap pagi bangun tidur bukannya merasa segar bugar kayak abis spa, tapi malah ngerasa kayak abis digebukin warga sekampung karena kepala rasanya berat banget dan langsung disambut cucian piring yang numpuk setinggi Gunung Semeru. Belakangan ini lagi ramai banget dibahas di artikel kesehatan mental. Kalau fenomena mom burnout itu makin nyata karena waktu istirahat kita yang berkualitas itu terus berkurang akibat seharian mikirin menu masakan sampai urusan jemuran yang gak kering-kering. Memang ya, jadi ibu rumah tangga zaman sekarang itu tantangannya luar biasa. Makanya penting banget buat kita punya ritual malam yang sakral biar pas melek mata, besok pagi kita gak langsung pengen ngamuk ke seluruh isi rumah. Termasuk ke kucing oren yang lagi numpang lewat. Yuk, kita obrolin santai 3 kebiasaan sebelum tidur yang bisa bikin tidur kita selevel putri keraton dan bangun pagi dengan senyuman manis selebar daster kesayangan kita. Langkah pertama yang paling krusial tapi sering kita sepelekan adalah melakukan ritual brain dump atau buang sampah pikiran ke selembar kertas sebelum mata kita terpejam. Kebiasaan kita kan suka aneh ya bun. Pas kasur udah empuk dan lampu udah mati, otak kita malah mulai konser menyanyikan lagu tentang harga bawang putih yang lagi naik, atau mikirin besok si kecil mau dibawa bekal sekolah pakai lauk apa. Sampai-sampai subuh pun kita masih mikirin hal itu. Nah, mulai malam ini, coba ambil satu buku catatan kecil atau notes di HP, lalu tulis semua hal yang masih muter di kepala. Daftar belanjaan besok, jadwal jemput anak, tagihan yang belum dibayar, ide bekal sekolah, sampai omelan yang belum sempat tersampaikan ke suami. Jangan disimpan semuanya di otak, karena kepala kita itu bukan gudang penyimpanan tak terbatas. Kalau semua dipaksa diingat sendiri, biasanya malam malah jadi susah tidur. Badan capek tapi pikiran tetap berisik, mendengung kayak mesin cuci rusak yang muternya nggak berhenti-berhenti sepanjang malam. Contoh nyatanya begini. Ketika kita sudah menulis, besok pagi beli token listrik, ambil paket di depan gang, sama transfer uang kas sekolah anak, otak kita bakal lebih tenang karena merasa tugas itu sudah aman tercatat. Jadi pikiran gak perlu kerja lembur buat ngulang-ngulang pengingat yang sama sambil rebahan. Efeknya sederhana tapi terasa banget, tidur lebih rileks, dada gak sesak karena takut ada yang kelupaan. Dan besok bangun pagi pun rasanya lebih ringan. Kadang yang bikin ibu rumah tangga cepat lelah itu bukan cuma pekerjaan rumahnya, tapi karena terlalu banyak hal kecil yang terus dipikirkan bersamaan. Baru mau tidur kepikiran gas, belum dicek, belum beli sabun, belum balas chat wali murid, belum ingat jadwal imunisasi anak, sampai tiba-tiba ingat beras tinggal sedikit. Semua numpuk jadi satu di kepala. Padahal begitu ditulis, beban mentalnya langsung turun separuh karena otak sadar, oke, ini sudah diamankan. Gak perlu diputar terus, gak perlu catatan yang estetik atau mahal. Bahkan secari kertas bekas pun bisa membantu banget. Yang penting, biasakan mind dump sebelum tidur. Keluarkan semua isi kepala ke tulisan. Karena ibu juga berhak punya pikiran yang lebih plong, tidur yang lebih nyenyak, dan malam yang gak dipenuhi alarm pengingat dari otak sendiri. Langkah kedua yang gak kalah ajaib adalah menyiapkan satu hal kecil untuk esok hari sejak malam sebelumnya. Terutama urusan seragam anak dan baju kerja suami yang sering memicu perang dunia ketiga di pagi hari. Bayangin aja, betapa indahnya hidup kalau pas subuh kita nggak perlu kayang nyari kaos kaki anak yang hilang sebelah atau histeris karena jilbab andalan kita belum disetrika sama sekali. Cukup luangkan waktu 10 menit sebelum tidur untuk menjajarkan baju yang mau dipakai besok di atas meja.
Jadi pas bangun pagi, kita tinggal eksekusi tanpa perlu mikir keras sampai kerutan di jidat makin bertambah banyak. Percayalah bun, pemandangan baju yang sudah rapi berjejer itu, efek tenangnya melebihi dengerin musik relaksasi, gemercik air mengalir, karena separuh beban hidup kita di pagi hari rasanya sudah runtuh seketika. Langkah ketiga yang menjadi penentu kebahagiaan paripurna adalah menciptakan zona bebas gawai alias screen time detox minimal 30 menit sebelum kita benar-benar memejamkan mata di bawah selimut. Kita semua pasti sering kan niatnya cuma mau ngecek grup WhatsApp ibu-ibu komplek bentar buat tahu tukang sayur besok libur apa enggak. Tapi tahu-tahu jempol ini kebablasan scrolling video estetik ibu-ibu lain yang rumahnya rapi tanpa noda sampai jam 2 pagi. Akhirnya kita malah jadi insecure sendiri, merasa kurang becus, kurang rajin, bahkan kadang merasa gagal jadi ibu rumah tangga hanya karena melihat rumah orang lain tampak selalu bersih, rapi, estetik, dan berkilau di media sosial. Padahal yang kita lihat cuma potongan kecil dari kehidupan mereka. Sementara saat menoleh ke rumah sendiri, rasanya langsung pengin menghela napas panjang karena penampakannya sudah kayak kapal pecah habis diterjang, badai tornado mainan anak berserakan di mana-mana, cucian belum dilipat, dapur baru dipakai masak sudah berantakan lagi, belum lagi lantai yang baru dipel langsung penuh jejak kaki. Dari situ pikiran mulai kemana-mana, overthinking, membandingkan diri terus-menerus, sampai lupa kalau rumah yang hidup memang wajar, kalau kadang berantakan, apalagi kalau penghuninya aktif dan penuh aktivitas setiap hari. Makanya, taruh HP kita jauh-jauh dari jangkauan kasur, lalu ganti dengan pelukan hangat ke suami, atau sekadar mengoleskan minyak kayu putih ke seluruh badan, biar aromanya bikin kita rileks seutuhnya. Nah, dari ketiga kebiasaan tadi, sebenarnya kuncinya ada pada kemauan kita untuk sedikit egois, dalam tanda kutip, demi menjaga kesehatan jiwa kita sendiri sebagai nahkoda di dalam rumah tangga. Memang kadang kita suka merasa bersalah kalau belum jadi ibu yang sempurna, atau kadang kita malah mengkritik diri sendiri. Kenapa urusan sepele kayak tidur aja harus diatur sedemikian rupa pakai segala macam ritual? Tapi jujur deh bun, kalau kita terus-terusan mengabaikan waktu istirahat yang berkualitas, yang ada kita cuma jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja, hanya karena masalah sepele seperti air minum tumpah sedikit. Yuk, mulai malam ini kita lebih sayang sama diri sendiri dengan menerapkan kebiasaan baik ini, karena ibu yang bahagia dan tidurnya nyenyak adalah sumber kedamaian utama bagi seluruh penghuni rumah kita. Nah, demikian dulu, dan terima kasih sudah sabar dengerin cerita dan curhatku. Sampai ketemu di video-video berikutnya.